Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Saya ucapkan selamat malam, dan tentunya bagi teman-teman semuanya, apabila hari ini teman-teman melihat video di dalam keadaan malam hari, selamat pagi dan selamat siang apabila teman-teman melihat video di dalam keadaan pagi ataupun siang. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio, kali ini saya akan sedikit merakit rangkaian power supply ya teman-teman. Nah, di sini saya ada beli dioda teman-teman. Dioda USI ya teman-teman. Waduh, USI. Ini dari USI teman-teman ya. Keterangannya seperti itu ya. Dan ini 50 ampere teman-teman. Nanti untuk trafo berapa Mas? Ya, ini untuk trafo 30 untuk trafo 10 ampere ya teman-teman ya. Untuk trafo 10 ampere. Jadi perhatikan, tidak diperbolehkan kita menggunakan dioda di bawah ampere trafo ya. Karena di sini kita menggunakan 10 ampere, maka di sini kita menggunakan 35 ampere sudah sangat aman ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin beli yang 50 ya. Karena menurut saya lebih baik ya. Lebih besar lebih baik seperti itu, karena memang dasarnya untuk si dioda ini tidak boleh lebih kecil dari trafo. Maka kalau misalkan lebih tinggi itu akan lebih baik seperti itu ya. Maka di sini saya belikan 50 ampere dan alhamdulillah sesuai dengan PCB yang ada ya teman-teman. Dan selanjutnya ini saya juga ada beli PCB-nya ya teman-teman. Nah, PCB ini PCB untuk 4 elko ya, sudah dilengkapi dengan resistor untuk LED. Di sini ada LED ya. Dan juga di sini ada kapasitor filter ya teman-teman. Dan di sini ada elko, dan di sini ada CT di sini ya. CT juga di sini ada. Nah, seperti itu. Terus ada DC out plus, DC out min seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini ada elko ya teman-teman ya. Nah, di sini elko. Elko ini menurut saya elko yang menurut saya baik ya teman-teman. Kenapa? Karena di situ di saat saya beli itu ada keterangan di situ sudah dites menggunakan multitester full ya teman-teman. Menurut saya agak berat juga teman-teman. Dan ini fullnya berapa? 10.000 mikro ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini kualitasnya baik. Karena di situ keterangannya 10.000 mikro, di tes menggunakan multitester nilainya sesuai. Dan di sini temperatur yaitu 105 derajat ya teman-teman, 105 derajat. Dan untuk temperatur ini maksudnya gini teman-teman, kalau misalkan kita memberi tegangan melebihi kapasitas terlalu tinggi, contohnya di sini kan 100 volt DC ya teman-teman, tapi misalkan kita sampai dengan 150 volt DC contohnya, nah maka ini akan panas teman-teman. Nah, di saat dia ini panas, maka nanti nggak boleh melebihi 105 derajat teman-teman. Kalau sampai melebihi 105 derajat, maka ini akan melempung teman-teman ya, akan meletus seperti itu. Maka ini ada kapasitasnya teman-teman ya, sama dengan transistor final itu ada kapasitasnya juga, kapasitas yang dapat diterima seperti itu. Nah ini untuk kapasitasnya 10.000 mikro ya. Untuk kapasitas tegangan temperatur yang dapat diterima yaitu 105 derajat maksimal ya teman-teman. Untuk voltasenya 100 volt teman-teman. Di sini saya beli sebanyak 4 piece ya. Kenapa saya beli hanya 4 piece? Nah, ini menurut saya hanya menggunakan untuk pengetesan saja ya teman-teman. Untuk pengetesan driver, maka dari itu saya tidak menggunakan yang begitu banyak ya, karena memang modalnya juga nggak ada teman-teman, atau modalnya belum ada untuk beli yang banyak. Karena memang kalau kita menyesuaikan trafo ampere dan voltase, kita harus menggunakan lebih dari 4 piece ini teman-teman ya. Lebih dari 4 piece ini seharusnya sih seperti itu ya. Elko-nya juga lebih dari 4 piece ya kalau misalkan kita menggunakan tegangan maksimal dari trafo yang kita miliki ya teman-teman. Contohnya yang kita miliki yang kemarin saya review itu 10 ampere 50 volt AC ya. Itu lebih dari 4 piece. Nah, ini berhubung hanya untuk test driver saja ya teman-teman, test driver, maka dari itu di sini saya belikan sesuai kemampuan saya ya teman-teman ya, sesuai kemampuan saya seperti ini ya, saya belikan seperti ini. Dan insya Allah ini sangat cukup sekali kalau hanya untuk ngetes saja ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman semuanya ingin praktikan sesuai dengan perhitungan ya teman-teman, karena ini saya low budget ya teman-teman, maka dari itu saya tidak tidak memaksimalkan spesifikasi yang ada teman-teman. Dan mohon maaf, ini memang saya tidak ada budget ya teman-teman, maka saya tidak menggunakan spesifikasi yang sesuai seperti itu. Dan teman-teman semuanya apabila minat ingin beli elko seperti ini teman-teman, ini harganya sangat murah sekali teman-teman ya, tidak sampai mahal-mahal banget, tidak ya teman-teman, sangat murah sekali. Dan ini kualitasnya menurut saya baik dari pengetesan multitester tadi ya. Dan ini sudah ada gambar juga full ya teman-teman ya, full
Jadi full, tidak ada apa itu kalau yang sering rame itu kayak aspal dan lain sebagainya, nggak ada ya teman-teman. Full ini teman ya, full. Dan terus ini diodanya kalau teman-teman ingin beli juga nanti coba saya akan tuliskan di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau dia udah ada elko dan juga PCB teman-teman ingin beli ya, nanti akan saya coba untuk apa sertakan di spesifikasi teman-teman semuanya. Dan ini sebenarnya saya buat video ini juga, ini sebenarnya merekomendasikan juga ini untuk teman-teman semuanya kalau masih bingung beli elko ataupun dioda ataupun apa namanya PCB untuk elko ya teman-teman nanti bisa lihat di link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Jadi di situ tidak hanya 4 elko saja, bisa sampai 12 elko dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, dan ini saya ada beli transistor final juga teman-teman ya. Ada beli transistor final dan ini belum saya buka dan rencana akan saya buka, dan untuk selanjutnya akan saya review ke teman-teman semuanya ya. Siapa tahu nanti teman-teman mencari final, monggo silakan, harganya nggak begitu mahal. Tapi saya suka dengan final ini, kenapa? Karena memang menurut saya ini langganan saya ya teman-teman. Kenapa langganan? Karena menurut saya ini sudah saya tes secara praktik ya teman-teman ya. Cara praktik untuk tegangan tinggi, contohnya di 45 volt AC ataupun 50 volt AC, yaitu masih tetap aman ya teman-teman ya. Kenapa amannya? Ya sesuai perhitungan ya. Yang pertama sesuai perhitungan. Kalau nggak sesuai perhitungan 100% nggak akan aman ya teman-teman. Contohnya kita sesuai perhitungan, kita gunakan final seharusnya sebanyak 10 set, tapi kita pasang cuma 2 set. Nah itu nggak aman ya teman-teman ya. Itu pasti beresiko. Nah seperti itu. Dan ini tokonya kalau nggak salah di daerah Tangerang ya teman-teman ya. Kalau nggak salah sih ya. Oh bukan Tangerang, tar. Mana sih ya? Daerah Klaten teman-teman, Kabupaten Klaten ya teman-teman, daerah Klaten Jawa Tengah ya. Pokoknya daerah Jawa, Klaten ya teman-teman ya. Ini yang saya katakan final Toshiba lotnya tinggi ya teman-teman ya. Kisaran 900 ini akan saya unboxing ya teman-teman ya. Pakai apa ya? Sebentar, saya jeda sebentar. Oke teman-teman, terlihat ya teman-teman ya. Ini akan saya buka teman-teman, dan mohon maaf apabila pencahayaannya kurang terang ini. Ya insya Allah teman-teman melihat dengan baik ya. Ini final yang dari dulu saya rekomendasikan. Kalau kita mencari final, coba cari yang lotnya tinggi seperti itu ya. Dan menurut saya ini harganya tidak mahal-mahal banget ya teman-teman. Yang saya cari lotnya tinggi itu tadi teman-teman ya. Lot itu kalau nggak salah sih kode produksi ya teman-teman ya. Nah yang saya cari itu kode produksi yang tinggi teman-teman. Karena saya sudah praktikan dengan lot yang kisaran 900 itu sangat baik ya teman-teman untuk dioperasikan seperti itu. Nah ini teman-teman. Nah ini baru saya buka ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari pembelian itu kemarin itu kisaran 915 ya teman-teman ya untuk lotnya ya teman-teman. Dan ada yang 300, ada yang 500, ada yang 700 ya. Jadi sesuai pengalaman yang saya gunakan selama ini, saya selalu menggunakan yang lotnya tinggi 900 ya teman-teman ya, 900 sekian. Dan harganya nggak begitu mahal-mahal banget teman-teman, nggak menguras kantong, tapi menurut saya kualitasnya baik. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman 918 bener ya, kelihatan ya teman-teman. Nah kelihatan ya. Jadi ini saya baru buka ya teman-teman. Ternyata bener ini lotnya lumayan tinggi ya. 915. Ini tipe C dan tipe A sama ya, 918. Dan ini akan kita coba tempelkan ke magnet teman-teman. Saya cari magnet dulu ya, kemarin magnet saya ya. Saya jeda dulu sebentar ya, cari magnet. Oke teman-teman, ini magnet nih. Oh ternyata di depan sini teman-teman. Ini magnet ya teman-teman ya. Ya. Kita coba ini kita tempelkan di sini teman-teman. Kalau memang ini bukan asli tembaga, maka dia akan nempel di magnet ini teman-teman ya. Nempel di magnet ini, dan seperti ini teman-teman dasarnya. Kalau kita membeli transistor apapun itu, entah Toshiba yang 5200, 43, transistor driver ataupun yang lain sebagainya, pastikan tidak ada yang nempel ke magnet teman-teman ya. Kenapa Mas? Itu bukan mitos tapi memang benar. Kalau misalkan kita beli yang kualitasnya baik, maka tidak nempel di magnet, dan itu asli tembaga ya teman-teman ya. Asli tembaga. Kenapa Mas? Ya itu tadi, kalau misalkan kita tidak menggunakan atau kita tes nempel di magnet, nah berarti itu maaf ngomongnya kayak seperti KW gitu teman-teman ya, atau tidak original, tidak ya teman-teman ya. Dan itu nanti bahannya berarti bukan dari tembaga, ada campuran bajanya teman-teman. Nah kalau misalkan ada campuran baja, tentu itu sifat penghantarnya kurang baik ya teman-teman ya. Sifat penghantarnya kurang baik dan tentunya sangat mudah panas teman-teman. Itu tadi saya beritahu kepada teman-teman semuanya. Sesuai spesifikasi final Toshiba ini
ini memiliki kapasitas temperatur yang dapat diterima seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini tidak murni tembaga, maka nanti yang akan terjadi ini nih akan mudah panas dan mudah rusak teman-teman. Paham ya? Jadi bukan omong kosong ya teman-teman, realnya seperti itu. Kita coba teman-teman. Nah ini, nah jatuh ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwasanya untuk bahan yang terhubung di sini itu adalah bahan yang bukan besi atau bukan sifatnya baja, tapi asli ini tembaga ya teman-teman ya. Tuh ya, 1 2 3 4 5 ya, semuanya sama ya. 6, tidak ada yang nempel. Tuh 7 ya, seperti ini teman-teman. 8 9 10. Oke, nah ini nanti finalnya ini akan saya pasang sebanyak 5 set teman-teman ya. Ya, memang saya sudah katakan tadi tidak sesuai dengan spesifikasi kalau saya menggunakan 10 ampere 50 volt AC. Tapi berhubung budget teman-teman ya, mohon dimaklumi, makanya saya tidak sesuaikan. Tapi kalau saya merakit, orang beli pasti saya sesuaikan, nggak mungkin nggak disesuaikan. Karena ini hanya untuk mengetes saja ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, nih teman-teman, ini untuk finalnya teman-teman. Ya mungkin teman-teman semuanya sudah tidak heran lagi ya teman-teman, karena ini sifatnya umum. Banyak orang menggunakan PCB ini ya teman-teman untuk instalasi transistor final untuk mempermudah saat pengaplikasiannya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman semuanya ya, seperti ini untuk mempermudah pengaplikasiannya. Jadi nanti ini kalau kita beli itu sudah bentuk seperti ini teman-teman. Tergantung kita mau beli yang 5 channel, 5 set, 2 set, 3 set, 10 set, 8 set semuanya ada ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya minat, ini nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Teman-teman bisa kunjungi saja toko-tokonya kalau teman-teman mau beli ya. Monggo silahkan. Seperti itu tadi, ini adalah rekomendasi yang ini adalah barang yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya. Kalau mau teman-teman semuanya mau, monggo silahkan, bisa langsung dicek aja. Jadi ini seperti ini teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman masih menyimak sampai saat ini, sampai durasi 12 menit ini, maka ini rencananya akan saya coba untuk ngetes driver ya teman-teman ya. Seperti ini drivernya teman-teman. Ini adalah driver TBM dan ini adalah driver yang tentunya saya rekomendasikan juga teman-teman untuk teman-teman semuanya ya. Ini adalah driver TBM dan ini saya ngerakit ya teman-teman, tanam komponen, dan sudah saya katakan bahwasanya untuk komponen di sini yang kita gunakan adalah komponen yang kualitasnya baik juga teman-teman ya. Mana tadi magnetnya? Komponen yang kualitasnya baik, dalam artian seperti apa mas? Untuk transistor yang terhubung di sini tidak ada yang nempel ke magnet ya teman-teman ya. Tidak ada yang nempel ke magnet. Nggak ada yang nempel ke magnet semuanya. Termasuk apa? Nih transistor kecil ini, nggak ada yang nempel ke magnet teman-teman. Ya, nggak ada nih teman-teman. Jadi pure asli teman-teman ya, nggak ada yang nempel ke magnet tuh. Nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk driver atau untuk rangkaian ini power supply ini akan saya coba untuk tes driver yang sudah saya rakit ini teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan nanti ini akan saya buat untuk karakter middle ada, karakter untuk low sub itu ada, dan juga untuk karakter flat itu ada ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih ya flat aja, karena flat itu memang umum ya teman-teman, semuanya ada masuk. Tapi terkadang ada saudara-saudara kita yang pengen saya yang middle mas, oke kami pingin saya yang karakter low sub, ya monggo silakan ya. Insya Allah nanti akan saya buatkan kalau teman-teman minat ya, insya Allah nanti akan saya umumkan atau saya informasikan kalau teman-teman semuanya mau ya teman-teman. Ini driver TBM ya teman-teman ya, low sub high tebal, keterangannya seperti itu ya. Ini sudah bias servo ya teman-teman, tapi simple banget ya teman-temannya dasarnya untuk driver ini ya teman-teman, maksudnya cara kerjanya. Jadi dia kalau misalkan standby ya DCO 000, maka bias ini juga tidak menunjukkan nilai sekian ratus milivolt ya teman-teman semuanya ya. Jadi menunjukkan nilai hampir ke 000 atau sekian volt, sekian milivolt ya teman-teman ya. Tapi di saat kita beri sinyal maka dia akan merubah, dan bahkan antara B plus dan B min, bias min dan bias plus itu sesuai atau sinkron ya, seperti itu. Jadi menurut saya bagusnya untuk TBM ini di situ teman-teman. Hasil suaranya luar biasa mulus ya teman-teman ya. Ini saya sudah tes ya untuk cek sound, ini sudah, nanti akan saya buatkan videonya juga teman-teman ya. Jadi pada intinya rangkaian PSU ini akan saya buat untuk
untuk tes driver ya teman-teman ya. Nah, itu tadi kayak ini kan hanya sebatas ngetes saja. Jadi tidak saya sesuaikan sebegitu apa sih ya? Tidak saya sesuaikan sedemikian rupa ya teman-teman. Kenapa? Karena budget. Saya nggak ada uang teman-teman. Ini juga alhamdulillah kebeli teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon dimaklumi seperti itu ini. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Ya, ini tentunya curhatan dari saya sekaligus ini review ya. Kalau teman-teman semuanya mau monggo silakan. Ini semuanya yang saya beli adalah yang menurut saya baik ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman nggak baik monggo nggak usah beli nggak apa-apa atau nggak usah ngeliat-ngeliat nggak apa-apa ya teman-teman. Ini menurut saya baik. Monggo kalau teman-teman mau monggo silakan bisa dilihat aja tuh deskripsi, nanti akan saya tuliskan di situ untuk apa namanya link pembelian dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, ini untuk review saja kita sudah habis waktu 15 menit ya. Maka dari itu nanti akan saya buat video lagi untuk perakitan si rangkaian ini teman-teman. Baik teman-teman, rangkaian PSU saja ya teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.